Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Terima kasih udah mampir dan klik video ini. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, aku bakal membuat rekap alur film animasi dengan judul The Lorax, sebuah film animasi 3D yang ditayangkan tahun 2012. Film ini diangkat dari buku cerita anak-anak dengan judul yang sama karangan Dr. Seuss. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke rekap alur film animasi The Lorax. Ada sebuah kota bernama Tennessee yang terlihat begitu bersih dan nyaman. Penduduknya terlihat ceria dan nyaman tinggal di kota itu. Melalui sebuah nyanyian yang ditampilkan, kita bisa mengetahui bahwa kota tersebut hampir sepenuhnya terbuat dari plastik. Tidak terlihat ada tumbuhan di dalam kota. Para warga mendapatkan oksigen dengan cara membeli galon oksigen dari sebuah perusahaan besar yang pemiliknya bernama Aloysius O'Hare, yang merupakan pemilik perusahaan O'Hare Air. Kemudian diperlihatkan seorang bocah laki-laki menerbangkan sebuah pesawat mainan dan sengaja menjatuhkan pesawat mainan itu di sebuah rumah yang pada saat didatangi ternyata merupakan rumah seorang gadis bernama Audrey. Dari ekspresi bocah laki-laki yang diketahui bernama Ted itu, ternyata bocah itu menyukai Audrey. Bukan kali ini saja Ted sengaja menjatuhkan barang miliknya di halaman belakang Audrey. Namun sebelumnya juga Ted pernah melakukan hal yang sama agar bisa berkunjung ke rumah wanita yang disukainya itu. Audrey mengizinkan Ted masuk. Pada kesempatan itu, Audrey memperlihatkan sebuah lukisan yang dikatakannya sebagai pohon asli yang tumbuh dari tanah. Pada kesempatan ini diketahui bahwa pohon asli memang sudah punah selama bertahun-tahun, karena di momen ini tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang pohon. Bahkan Audrey sendiri masih menjelaskan tentang pohon berdasarkan kata orang kepada Ted. Bahkan Ted tidak mengetahui lukisan yang dibuat Audrey merupakan sebuah pohon sebelum dijelaskan oleh gadis itu. Audrey terlihat begitu menginginkan untuk melihat pohon asli yang tumbuh dari tanah. Bahkan ia mengatakan akan langsung menikahi pria yang membawakannya pohon asli. Tentu saja hal itu membuat Ted yang sudah lama jatuh cinta kepada Audrey menjadi bersemangat. Saat makan malam, ia bertanya kepada ibu dan neneknya perihal pohon asli. Sang ibu hanya menjawab asal-asalan, sedangkan sang nenek memberitahukan kepada Ted untuk mencari seseorang bernama Onseller yang mengetahui apa yang terjadi terhadap pohon. Lokasi Onseller sendiri berada di luar kota tersebut. Setelah mempersiapkan 3 barang yang harus dibawa, Ted langsung pergi keluar untuk mencari orang tersebut. Keluar dari kota tersebut ya maksudnya. Di sisi lain, pemilik perusahaan O'Hare sedang melakukan rapat dan para bodyguard menyela rapat tersebut dengan menunjukkan sebuah video di mana Ted menuju pintu untuk keluar dari kota. Hal itu berhasil membuat O'Hare marah. Di sisi lain, Ted berhasil keluar dari kota. Pemandangan yang dilihatnya terlihat begitu memilukan, mirip seperti pemandangan pasca apokalips, di mana udara terlihat begitu kotor dan kondisi lingkungan juga terlihat begitu suram. Hingga sampailah ia di sebuah pondok atau gubuk atau rumah dan memencet bel, dan Ted disambut dengan hal yang di luar perkiraannya. Ada seorang pria tua yang tinggal di rumah tersebut. Pria itu bersikap galak dan cukup kasar hingga mengusir untuk Ted pergi dari tempat itu. Namun ketika Ted mengatakan bahwa ia penasaran tentang pohon asli, pria tua itu langsung mengangkat Ted dengan alatnya yang lumayan canggih. Sejenak ia terdiam sebelum akhirnya mengatakan bahwa pepohonan hilang disebabkan karena dirinya. Pria tua itu juga mengatakan pepohonan hilang karena penemuannya yang bernama Teni. Kemudian pria tua itu mulai menjelaskan tentang kisahnya. Pria tua yang dulunya masih muda itu bernama Onci. Di sini terlihat bahwa Onci dan keluarganya tidak terlalu akrab. Bahkan bisa dikatakan Onci ini dibully oleh keluarganya sendiri. Di scene ini aku merasa kalau si Onci ini kayak anak tiri gitu. Instead of a success. Oh, it wouldn't surprise me at all. Onci bersama keledainya mulai menjelajahi berbagai tempat untuk menemukan bahan sempurna demi seni. Kemudian ia menemukan sebuah tempat yang menakjubkan, di mana tempat tersebut dipenuhi dengan pepohonan yang berwarna-warni dan berbagai hewan menakjubkan. Aku sih nyebutnya tempat ajaib ya, karena bentuk pepohonannya juga agak spesial. Di sini warna-warnanya menarik, nggak sama kayak pepohonan yang biasa kita lihat di film animasi-animasi lainnya.
Para hewan menyambut Onci dengan begitu ramah, namun seketika terlihat marah saat Onci mengeluarkan beberapa alat berbahaya. Namun kemarahan tersebut reda saat Onci mengeluarkan marshmallow dan para hewan terlihat menyukai makanan tersebut. Onci mulai menebang pohon. Hal itu menimbulkan ketakutan bagi seluruh hewan yang tinggal di tempat itu hingga mereka bersembunyi. Sebuah badai muncul bersama dengan petir yang masuk ke bagian batang pohon yang telah ditebang. Sebuah adegan yang luar biasa dramatis, namun seketika menjadi lawak saat sesosok makhluk tiba-tiba muncul dengan cara yang aneh keluar dari dalam pohon itu. Makhluk dengan tubuh berwarna orange itu terlihat kebingungan dan sedih saat melihat batang pohon yang ditebang, mulai memberikan tanda duka di batang pohon. Para hewan juga mengikuti langkah makhluk dengan tubuh berwarna orange itu, meletakkan beberapa batu di sekeliling batang pohon yang sudah ditebang. Saat menemukan pria yang bertanggung jawab, makhluk dengan tubuh berwarna orange itu mendekat dan mengusir Onci. Tentu saja Onci tidak menanggapinya dengan serius dan mulai menanyakan siapa makhluk itu. Makhluk bertubuh orange itu berkata bahwa dia adalah Lorak, sang penjaga hutan. Jadi si Lorak ini memperkenalkan diri sebagai wakil dari pepohonan. Tapi tetap saja Onci ini nggak percaya dan malah memberinya marshmallow sebagai suapan. Lorak tetap memakan marshmallow itu, namun ia juga tetap menyuruh Onci pergi. Bahkan, Lorak mencoba untuk merobohkan tenda yang dibuat Onci. Karena Onci tidak mau pergi dari tempat itu, Lorak mulai mengancam Onci. Onseller alias Onci mengakhiri cerita tersebut dan menyuruh Ted untuk pulang serta kembali lagi esok hari jika masih ingin mendengarkan lanjutan kisahnya. Meski awalnya Ted keberatan, namun akhirnya bocah itu menurut juga. Di sini Onci terlihat cukup sedikit senang dan mulai menaruh harapan. Adegan beralih kepada Audrey yang tengah merayakan ulang tahun, dan Ted dengan gaya elegan membawakan sebuah pohon, membuat Audrey terlihat amat sangat senang. Namun ternyata adegan tersebut hanya ada dalam hayalan Ted yang sedang berada di meja makan. Ia hendak pergi, namun saat itu juga sang ibu menghentikannya dan mengatakan kepada Ted bahwa hari Minggu merupakan waktu keluarga berkumpul. Berkat bantuan sang nenek, akhirnya Ted bisa keluar rumah dan berniat kembali untuk pergi keluar dari kota itu. Namun ternyata dua bodyguard berbadan besar sudah menghadangnya di area pintu keluar. O'Hare muncul memberikan sebuah peringatan alias ancaman secara nyata kepada Ted. Diketahui di sini bahwa seluruh kota telah dimata-matai oleh O'Hare karena ia mampu mengetahui apa yang dilakukan Ted bersama keluarganya. Meski Ted mengatakan akan kembali ke rumahnya, namun ia sebenarnya tidak benar-benar kembali dan meneruskan perjalanannya keluar dari kota tersebut untuk menemui Onseller. Setelah sampai di rumah Pak Tua, cerita pun dilanjutkan. Scene beralih pada malam hari di mana Onci bersiap untuk tidur setelah menyelesaikan produknya. Lorak mulai beraksi bersama dengan hewan-hewan untuk mengganggu Onci yang tengah tertidur. Tidak tanggung-tanggung, Onci dihanyutkan bersama dengan ranjangnya. Namun, Pipsqueak yang merupakan beruang coklat kecil ikut di ranjang Onci. Mau tidak mau, Lorak berusaha menyelamatkan Pipsqueak dengan dibantu para beruang coklat lainnya, serta para ikan yang berenang di sungai itu. Penyelamatan tidak berjalan dengan baik. Onci yang pada akhirnya terbangun mengetahui keadaan darurat di mana ia dalam keadaan bahaya karena di hadapannya ada sebuah air terjun yang cukup curam. Oh no. Bukan hanya berhasil menyelamatkan dirinya, Onci juga berhasil menyelamatkan Pipsqueak. Awalnya Onci berterima kasih kepada Lorak karena menyelamatkannya saat pingsan. Namun begitu sadar ia mendapat masalah karena perbuatan Lorak, Onci pun menjadi marah. Di momen ini Lorak mengatakan bahwa kami, maksudnya itu penghuni tempat itu, hewan-hewan yang ada di tempat itu, termasuk pepohonannya, akan berada dalam bahaya jika pepohonan terus ditebang. Oleh karenanya, Lorak berusaha menghanyutkan Onci bukan untuk berniat membunuh, namun hanya berniat untuk mengapungkannya ke tempat lain. Jadi kayak diusir gitu ya, agar tempat dia itu aman, terutama pepohonannya ya. Si Lorak ini pengen pepohonannya aman dan si Onci nggak nebang pohon lagi. Mendengar hal itu, Onci kemudian berjanji bahwa ia tidak akan menebang pepohonan I lagi. hereby swear that I will never chop down another tree. Lorak masih tidak percaya dan tetap akan terus mengawasi Onci. Pada pagi harinya, Onci terlihat begitu terkejut saat melihat Lorak tidur di kasurnya bersamaan dengan para beruang coklat lainnya yang tidur memenuhi kamarnya. Para hewan termasuk Lorak cukup nyaman dengan berbagai benda yang dimiliki Onci. Mulai merusuh di tenda milik Onci. Onci memperlihatkan produk buatannya yaitu tenit.
Aku nangkepnya ini tuh sejenis produk shell ya, tapi bahannya itu lembut banget, kayak lembut dibandingin sutra kayaknya. Cuma ya gitu, dibuatnya dari sutra pepohonan nih. Tapi Lorac menyebutnya sampah. Saat mulai mempromosikan produk tersebut, Onci malah mendapatkan perlakuan yang menurut aku sendiri ini cukup menyakitkan ya. Bukan cukup ya, tapi malah sangat menyakitkan. Lebih ke dibully gitu si Onci itu ya, sama para warga. Namun sebuah momen secara tidak sengaja menjadikan produk Onci mulai dikagumi. Onci yang kembali ke tempat Lorac terlihat begitu sedih dan lesu. Lorac mencoba menghibur dan hal itu berhasil. Onci dan para hewan di tempat itu mulai terlihat akrab. Ia bahkan membuatkan makanan untuk para hewan. Sebuah kejutan terjadi di mana banyak orang mendatangi tenda Onci dan membuat para hewan takut. Di luar dugaan, orang-orang tersebut menyanyikan sebuah lagu tentang kekaguman mereka terhadap produk ini, yaitu produk Onci. Onci yang awalnya ketakutan terlihat amat sangat senang. Namun berbeda dengan Lorac yang mulai melihat tanda-tanda hal yang tidak baik. Onci menelpon ibunya dan memberitahukan tentang kesuksesannya itu dengan penuh semangat. Cerita tentang Onsella berhenti di sini ya. Di scene selanjutnya itu diperlihatkan Ted yang tengah mengantarkan neneknya ke sebuah pusat perbelanjaan, kemudian bertemu dengan Audrey yang tengah membawa cat. Saling sapa, abis itu si Ted balik ke rumahnya dan si Audrey kembali ke halaman belakang rumahnya. Namun pas nyampe di halaman belakang rumahnya, Audrey itu begitu terlihat terkejut karena saat melihat lukisan yang sudah dibuat di awal film itu sudah hilang, jadi dibersihkan gitu. Ted yang hendak keluar kota menemukan jalan yang sering digunakannya itu sudah dikunci dan tidak bisa lagi dilewati. Tidak kehilangan akal, Ted mencari jalan lain, sebuah jalan yang cukup ekstrim karena dia mengambil jalan melalui bagian atas ya, bagian atas gedung-gedung. Dengan perjuangannya, Ted berhasil kembali menemui Onsella sambil membawa marshmallow sebagai hadiah. Cerita tentang Onci pun dilanjutkan di mana keluarganya datang mengunjunginya untuk membantu memproduksi tenit. Onci menyambut dengan ramah keluarganya meski ia selalu saja diperlakukan buruk. Bahkan keluarganya itu juga memperlakukan dengan buruk para hewan di tempat itu. Aku tuh pengen komen banget ya di sini karena keluarga Onci ini kayaknya keluarga red flag, bukan red flag lagi ya, dia kayak keluarga durhaka gitu. Karena si Oncinya sendiri tuh kayak terlalu baik gitu. Kok bisa si Onci lahir dari keluarga yang kayak gini gitu? Aku nggak ngerti di Onci ini dia itu anak tiri apa gimana gitu, anak pungut apa gimana? Sifatnya itu berbanding terbalik banget sama keluarganya dan keluarganya itu kayak seneng banget ngebully dia gitu. Tapi pas di momen si Onci udah mulai terlihat sukses, keluarganya tuh kayak bersikap baik gitu. Oke, balik lagi ke cerita ya. Saat melihat keadaan keluarga Onci, Lorac merasakan sebuah firasat buruk. Tanpa berbasa-basi, Lorac langsung mengusir keluarga Onci. Namun Onci malah terlihat membela keluarganya dan terus saja berbicara tentang produknya. Hal itu membuat Lorac sedih, mulai memberikan sebuah isyarat tentang kepunahan yang mungkin saja terjadi akibat produk Onci. Lorac pergi dengan raut wajah sedih setelah memberikan nasihat kepada Onci yang entah Onci paham atau tidak. Saat Onci membuat sketsa untuk gedung perusahaannya, ibu Onci muncul dan mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk mengambil rumbai pohon. Karena di momen ini Onci masih menyuruh keluarganya untuk mengambil daun pepohonan secara satu persatu tanpa menebang pohonnya. Hal ini mungkin dilakukan sama Onci agar dia selalu menjaga janjinya terhadap Lorac dan para hewan yang tinggal di tempat itu. Namun setelah sang ibu menyarankan untuk menebang pepohonan, meski awalnya Onci ragu, namun pada akhirnya Onci mau menyetujui apa yang disarankan oleh ibunya. You've made me so proud, Onesie. Come here. Pepohonan mulai ditebang secara brutal. Hal itu membuat Lorac terlihat begitu terkejut sekaligus sedih. Saat hendak berbicara dengan Onci, Lorac segera dicegah oleh Griselda yang tidak lain bibi Onci sendiri. Sebenarnya Onci melihat hal tersebut dan ia malah memilih untuk mengabaikan dan menutup jendelanya dengan gorden. Namun Onci sendiri tetap memperhatikan Lorac yang sedang mencoba berbicara ke arahnya. Lorac berteriak kepada Onci bahwa Onci telah melanggar janjinya dan mengatakan bahwa yang dilakukannya adalah salah dan buruk sebelum pada akhirnya Lorac dilemparkan oleh Griselda. Hey, you broke your promise. You're better than this. You gotta stop. Nah, diperlihatkan di momen ini Onci masih belum menyadari apa yang dilakukannya adalah hal yang buruk. Ia masih tetap membela diri. Seiring dengan kesuksesan Onci, pepohonan mulai bertumbangan. Sebuah pabrik didirikan. Di sini sudah mulai terlihat kualitas udara yang tidak bersih lagi. Seni diproduksi secara massal dan instan. Onci masih belum menyadari apa yang dilakukannya akan berdampak sangat buruk. Udara semakin buruk ditambah lagi limbah pabrik yang mengotori perairan. Hal ini diperlihatkan di mana para ikan terlihat dilumuri cairan hitam dan beruang coklat terlihat batuk-batuk. Lorac mendatangi Onci mengingatkan tentang janjinya. Namun Onci masih terlihat marah dan mengatakan tidak akan ada siapapun yang bisa menghentikannya.
Hingga pohon terakhir ditebang, wajah Onci terlihat mulai menyadari sesuatu. Di sini diperlihatkan dua pegawai yang sedang melakukan pembersihan. Terlihatlah O'Hare yang masih menjadi pegawai rendahan di pabrik itu. Ia terlihat memiliki sebuah ide bisnis yang bisa menghasilkan jutaan dolar saat melihat rekannya batuk-batuk. Pada akhirnya Onci kembali ditinggalkan oleh keluarganya. Son, you have let me down. Lorak dan para hewan menatap Onci dengan sedih. Tidak ada satupun pohon yang terlihat di tempat itu. Karena kualitas udara yang buruk, Lorak menyuruh para hewan untuk pergi dan berharap menemukan tempat yang lebih baik. Saat menatap ke arah para hewan yang pergi, Onci menemukan keledainya yang bernama Melvin juga ikut rombongan tersebut. Pada akhirnya Onci ditinggalkan sendirian dan mulai terlihat merasa bersalah. Bahkan Lorak pergi ke langit meninggalkan Onci sendirian. Aku nggak tahu si Lorak ini pergi kemana ya. Karena di scene-nya dia cuma ngangkat bokong terus melayang ke atas gitu ya. Kayaknya dia kembali ke tempatnya. Karena kan dia berbicara wakil pepohonan. Kalau pohonnya udah nggak ada, berarti dia kembali lagi ke tempatnya semula. Kayak ke langit gitulah. Onci menatap sebuah tulisan di batu, "Unless" dengan wajah tertunduk dan muram. Ted yang mendengar cerita itu mulai berkomentar bahwa memang hal itu benar salah Onci. Hal itu dibenarkan oleh Onci sendiri dan ia mengatakan bahwa ia bertahan di sana menatap tulisan "Unless" karena rasa bersalahnya. Onci mengatakan mungkin saja kata "unless" yang tertulis di batu ditujukan untuk Ted, seseorang yang peduli tentang pepohonan. Kemudian Onci memberikan sebuah biji, lebih tepatnya menjatuhkan benih trufula terakhir ke arah Ted yang berhasil menangkapnya. Onci menyuruh Ted untuk menanam benih itu di tengah kota agar orang-orang mulai kembali peduli kepada pohon. Meski awalnya ragu, namun pada akhirnya terlihat tekad di mata Ted untuk melakukan hal tersebut. I won't let you down. I know. Ted berhasil kembali masuk ke dalam kota dengan cara sembunyi-sembunyi. Namun pada akhirnya keberadaan Ted mampu diketahui oleh kamera pengintai. Ted meminta Audrey ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Ted berusaha menyiapkan hal yang diperlukan untuk menanam biji tersebut. Namun sang ibu mulai memanggilnya untuk turun ke bawah. Biji trufula tersebut ditinggalkan di atas meja Ted. Tanpa sengaja air di botol mengenai biji tersebut. Ted turun ke bawah dan menemui ibunya yang ternyata di sana sudah ada O'Hare dan dua bodyguardnya yang tentunya membuat Ted terlihat terkejut. Sang ibu yang tidak mengetahui apapun bersikap ramah dan bersemangat meninggalkan sang anak dengan O'Hare. O'Hare meminta Ted untuk memberikan biji trufula. Namun karena Ted menolak, O'Hare akhirnya menyuruh dua bodyguardnya untuk memeriksa kamar Ted. Aksi saling dorong terjadi, namun pada akhirnya dua bodyguard itu bisa masuk ke dalam kamar Ted tanpa hambatan. Meski telah mengacak-ngacak kamar Ted, biji trufula yang tadinya ada di meja kini sudah menghilang. Mengetahui kamar anaknya diacak-acak, ibu Ted marah dan menyuruh O'Hare untuk pergi dari tempat itu. Tidak disangka O'Hare menurut dan pergi dari rumah Ted. Ternyata biji trufula itu berada di tangan neneknya. Sudah mulai menjadi kecambah. Ted, sang nenek, bahkan sang ibu terlihat kagum saat melihat benih tersebut. Kemudian datanglah Audrey yang segera ditarik masuk ke dalam rumah karena Ted melihat bodyguard O'Hare masih memata-matai rumahnya. Ted mulai menjelaskan tentang benih trufula dan meminta bantuan Audrey untuk menanam benih tersebut di tengah kota. Sang ibu berhasil mengalihkan perhatian mata-mata O'Hare. Sementara di sisi lain, Ted, Audrey, dan nenek Ted mencoba menuju ke tengah kota. Namun hal itu tidak berjalan mulus karena O'Hare dibantu dengan para bodyguardnya bertubuh besar mencoba menghentikan Ted. Aksi saling kejar-kejaran pun terjadi. Ada banyak momen dramatis dan kecelakaan lalu lintas hampir saja terjadi. Sebuah momen hampir saja menghilangkan benih trufula yang dibawa terbang angin. O'Hare menyuruh para bodyguardnya untuk mengambil benih tersebut yang melayang-layang di udara. Oh no! The seed! Benih tersebut secara tidak sengaja masuk ke dalam galon oksigen yang berhasil didapatkan oleh O'Hare. Namun pria bertubuh pendek itu kesulitan untuk mengambil biji tersebut. Secara dramatis, galon oksigen berhasil direbut oleh sang nenek hingga ketiganya sampai di tengah taman kota. Namun sayangnya mereka kesulitan untuk mencari tanah di taman kota tersebut. Sang nenek mulai berinisiatif untuk menjatuhkan patung kepala O'Hare menggunakan sebuah mesin dan pada saat kepala O'Hare jatuh menimpa lantai taman, sebuah retakan muncul dan terlihatlah tanah. Kejadian tersebut menarik perhatian para warga. Meski Ted menjelaskan ia membutuhkan tanah untuk menanam pohon asli, namun para warga masih belum paham mengapa mereka membutuhkan pohon untuk ditanam. Di sini muncullah O'Hare yang langsung memprovokasi para warga, mengatakan bahwa pohon adalah hal yang menjijikan. Jadi di sini si O'Hare itu menjelek-jelekan tentang pohon, dibilang pohon itu kotor lah, jijik lah, jorok lah, dan bisa menimbulkan penyakit. Pokoknya banyak lah, kayak pembisnis aja gitu ya. Setiap kalau ada saingan itu, kalau nggak dihambat bisnisnya, dijelek-jelekan ya diilangin gitu.
Awalnya provokasi O'Hare berhasil dan membuat para warga terlihat ketakutan. Audrey mencoba menjelaskan tentang manfaat pepohonan. Tapi tentu saja O'Hare mengatakan bahwa apa yang dikatakan Audrey adalah sebuah kebohongan. Berkat provokasi tersebut, hampir saja para warga ingin mengambil dan menghancurkan benih yang sedang dipegang oleh Ted. Namun Ted melakukan sesuatu yang gila. Dia menjebol dinding kota dan menunjukkan keadaan di luar kota. Terlihat para warga begitu terkejut saat melihat penampakan tersebut. Ted mulai menjelaskan tentang hal yang terasa janggal di kota itu. Intinya si Ted ini memberikan sebuah kalimat yang berhasil menyentuh hati para warga dan sambil menunjukkan benih yang mulai menjadi kecambah di tangannya. Hingga para warga juga mulai terkagum-kagum. Meski O'Hare terus saja memprovokasi dan bahkan mengancam pegawainya untuk melakukan sesuatu kepada Ted, namun ternyata hal itu tidak berhasil dan para warga mulai banyak yang mendukung Ted. Melihat hal itu, O'Hare masih saja terus berusaha memprovokasi warga, namun bukannya terprovokasi, warga malah terlihat kesal terhadap pria pendek itu. Bahkan para bodyguardnya yang selama ini selalu membantunya tidak ada lagi yang mendukung O'Hare. Benih trufula pun berhasil ditanam di taman tengah kota hingga pada akhirnya tumbuh. Beberapa waktu telah berlalu, sebuah pohon tumbuh di depan rumah Onci dan terlihat udara sudah mulai bersih kembali. Onci keluar rumah sambil melihat ke arah langit seperti mengharapkan sesuatu. Saat hendak menyiram pepohonan, hal yang ditunggunya muncul, yakni Lorak. Onci menyebut Lorak dengan tawanya. Lorak hanya tersenyum sambil mengatakan, "You done good." You done good, Beanpole. You done good. Dan tamat. Sebuah film yang amat sangat mengharukan dan mengagumkan. Maknanya juga dalam banget, bukan sekedar film untuk menghabiskan waktu luang ya. Ada banyak part yang bikin emosi, sedih, bikin haru juga, dan juga gak ketinggalan ada momen lucunya. Aku nyaranin banget sih film ini untuk ditonton sama kalian bareng keluarga sambil makan popcorn. Kalau misalkan kalian ngandelin rekap yang aku bawain, kayaknya kurang afdol deh ya kalau misalkan gak nonton. Soalnya film ini emang sebagus ini, maknanya juga dalam banget. Oke deh, sekian rekap alur film animasi favorit yang satu ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman kalian. Jika kalian punya saran film animasi atau film lainnya, boleh ya di komen-komen aja. Nanti bakal aku buatin rekap alur ceritanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. By the way, nice mustache.